Di sebuah desa kecil yang sedang berkembang, ada sebuah proyek pembangunan besar-besaran. Bangunan beton menjulang satu persatu, dan suara palu serta mesin tak pernah berhenti sejak fajar hingga malam tiba. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pemandangan yang tak biasa. Seekor monyet kecil bernama Rico bekerja keras layaknya seorang buruh. Rico mengenakan rompi kecil yang sudah kotor dan sebuah helm plastik yang tampak terlalu besar untuk kepalanya. Tangan kecilnya yang berkapalan memegang sekop, memindahkan pasir dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang, ia membawa bata berat dengan susah payah, hampir menyeretnya di atas tanah. Napasnya tersengal, dan matanya yang bulat tampak dipenuhi kesedihan yang mendalam. Rico sebenarnya bukanlah monyet liar. Ia dulu hidup bahagia di hutan bersama keluarganya. Namun, manusia menangkapnya dan menjadikannya pekerja di proyek ini. Pemilik proyek, seorang pria serakah bernama Pak Karno, memanfaatkan tubuh kecil Rico untuk pekerjaan ringan, namun melelahkan. Dia hanya seekor monyet. Dia tak perlu upah, ujar Pak Karno setiap kali ditanya orang-orang. Hari itu, matahari terik membakar. Rico duduk di sudut bangunan, memegang sekerat roti kering yang diberikan salah satu pekerja. Tangannya gemetar karena lelah, dan ia menatap langit biru dengan tatapan kosong, seolah-olah merindukan sesuatu yang tak bisa ia capai. Angin sepoi-sepoi menghembuskan bau hutan yang jauh, membuat hatinya semakin sesak. Rico merindukan keluarganya. Ketika malam tiba dan para pekerja manusia mulai pulang, Rico masih disuruh bekerja oleh Pak Karno. Ia diminta membawa ember-ember kecil berisi semen ke lantai atas. Saat menaiki tangga kayu yang rapuh, kakinya yang kecil tersandung. Ember itu jatuh, semen berceceran, dan Rico terjatuh ke lantai. Pak Karno datang dengan amarah besar, menghardik, dan mengancam. Namun, saat itulah seorang pekerja muda bernama Arif yang selama ini dia memperhatikan. Berdiri, Pak, ini sudah keterlaluan. Dia cuma seekor monyet, bukan alat kerja. Kita ini manusia, harusnya lebih punya belas kasihan, ucapnya lantang. Pak Karno marah besar, tetapi pekerja-pekerja lain mulai mendukung Arif. Kalau Bapak terus memperlakukan dia seperti ini, kami semua berhenti kerja, kata salah seorang pekerja. Terdesak oleh ancaman tersebut, Pak Karno akhirnya menyerah. Ia membebaskan Rico, meskipun dengan enggan. Arif membawa Rico ke hutan terdekat, tempat di mana Rico dulu tinggal. Awalnya, Rico ragu-ragu, tetapi bau tanah dan suara pepohonan membuat instingnya tergerak. Saat ia melihat bayangan keluarganya di kejauhan, Rico meloncat dari gendongan Arif dan berlari ke pelukan mereka. Arif tersenyum kecil saat melihat Rico melompat-lompat, penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Semoga kau hidup bebas dan bahagia di sini, Rico, gumamnya sebelum melangkah pergi. Di tengah malam itu, di hutan yang sunyi, Rico akhirnya bisa memejamkan mata dengan damai, jauh dari beban dan kelelahan yang dulu membelenggunya.